niki bab meninggalkan amal karena takut riya. Kemarin dikatakan banyak sekali seorang yang meninggalkan amal karena khawatir riya. Nah, orang yang berpendapat semacam ini merupakan kekeliruan besar dan sesuai dengan keinginan setan, yaitu untuk meninggalkan amal. Akan tetapi yang benar adalah di dalam meninggalkan amal karena khawatir riya, khawatir afat, perlu kita ketahui bahwa taat terbagi menjadi dua. Ada kalanya taat itu min haitsu zatuhu, dari sisi zatiahnya, tidak ada lazat, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan seperti sholat, poso. Ini tidak ada, dari zatiahnya tidak ada lazat sama sekali, tidak ada kesenangan sama sekali. Bisa menjadi lazat karena bisa mendatangkan pujian orang. Sedangkan pujian orang itu adalah termasuk lazat. Bisa mendapatkan lazat ketika dilihat orang. Terus kedua, ibadah yang memang zatiahnya itu adalah lazat, seperti menjadi pimpinan, menjadi qadhi, menjadi kepala desa, mengurus NU, menjadi imam sholat, khotib, pengajar, dan lain sebagainya. Untuk ibadah yang pertama, yaitu ibadah-ibadah yang min haitsu zatuhu, hakikatnya tidak ada lazatnya, yaitu yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang hubungannya dengan pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, berarti bukan ibadah sosial. Ini terbagi menjadi tiga. Pertama, memang dorongan untuk amal itu adalah riya. Sama sekali tidak ada dorongan lain kita untuk melaksanakan ibadah, tapi memang dorongannya memang untuk pamer. Nah, kalau yang semacam ini sayugjanya kita tidak mengamal, tapi ya selain di dalam masalah fardu tidak mengamal karena tidak ada taat, malah justru taat yang maksiat yang dibungkus dengan taat. Kedua, yaitu dalam baisnya, dorongannya untuk Allah Ta'ala, akan tetapi dihalang-halangi riya dengan mulainya ibadah, di awalnya ibadah. Di aslinya di dalam melaksanakannya ibadah ini li'ajlillah, karena Allah Ta'ala. Tapi ada, dari awal sudah ada halangan geniku riya. Jadi mulai awal sudah ada riya. Memang dicampuri dengan riya. Yang semacam ini seharusnya jangan sampai ditinggalkan amalnya, karena masih ada dorongan urusan agama. Tapi kita harus berusaha untuk menekan nafsu kita, menolak adanya riya, dan memperbaiki keikhlasan dengan cara ngobati sebagaimana apa yang telah didhawuhkan Imam Ghazali, ngobati bahwa riya itu adalah dosa besar dan tidak ada manfaatnya. Manusia tidak akan bisa berpengaruh kepada kita
makhluk tidak berpengaruh untuk manfaat dan madorot. Di antaranya kemarin yang cara pengobatannya riya. Yang ketiga, kita pertama kali sudah ikhlas. Dari awal-awalnya sudah ikhlas. Tapi ternyata baru datanglah dorongan untuk riya di tengah-tengah. Maka semacam ini juga seharusnya kita berusaha menolak ikhlas, jangan meninggalkan. Aku berusaha menolak riya dan jangan sampai meninggalkan amal supaya tidak kembali kepada likayarja ila akdil ikhlas, supaya kembali pada ikhlas yang pertama dan menolak nafsu kita dengan cara paksa sehingga bisa menyempurnakan amal. Berarti ada kesimpulannya, untuk yang kedua dan ketiga, selama kita di dalam melaksanakannya itu ada dorongan untuk Allah Ta'ala, walaupun toh sedikit, jangan sampai meninggalkan amal. Sedangkan takut ikhlas, takut riya atau terjadinya riya, kita usahakan untuk dicegah, kita usahakan untuk ditolak, amalnya tetap kita laksanakan. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini, yakni dorongan untuk ngamal walaupun khawatir riya. Kalau memang masih ada dorongan untuk Allah Ta'ala, ini mungkin ada kejanggalan. Ada kejanggalan, yaitu tentang asar, tentang cerita-cerita sahabat atau cerita para tabi'in yang melihat lahirnya ada di antara mereka yang meninggalkan amal karena khawatir kondang, khawatir masyhur. Bahkan ada yang sampai zahirnya melakukan maksiat karena khawatir kondang, khawatir masyhur. Yaitu diantaranya ada seorang yang konangan kewaliannya, kemudian dia khawatir kalau nanti banyak orang yang datang kepadanya dan dia masih belum mampu untuk nyonggo pujaan, nyunggi pujian. Nah, ini bisa menjadi bahaya karena tawajjuhun nas ila muridin summun qatilun hatta yakmula imanuhu. Orang yang hatinya masih lemah, imannya masih lemah, imannya belum kuat, ini kalau disanjung-sanjung orang, dipuji-puji orang, merupakan racun yang bisa membunuh kepada hatinya. Apalagi mengamalkan wiridan-wiridan yang mendatangkan orang yang datang untuk biar banyak santrinya, biar banyak pengikutnya. Wah, ini sangat sumun qatil, sangat membunuh. Nah, di antaranya ini kemarin ini, di antaranya telah dinukil dari orang-orang sufi, mereka meninggalkan amal karena khawatir syuhra, seperti yang saya katakan tadi. Karena khawatir itu akhirnya dia masuk dalam padusan, dia masuk di dalam tempat mandi seorang wanita, terus mencuri pakaian wanita, dipakai, dan akhirnya orang-orang mengejarnya, maling-maling, akhirnya dipukulin. Nah, dalam rangka untuk menghindar biar tidak puji-uji orang, biar tidak sanjung-sanjung orang, tidak didatangi banyak orang. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani pernah ditanya dalam kasus cerita itu, bagaimana kiai hukumnya orang yang melakukan maksiat, zahirnya dosa, dalam rangka untuk menanggulangi biar tidak syuhroh, biar tidak kondang, dan biar tidak rusak akidahnya. Jawabnya,
orang yang keseretan, makan keseretan, akan mati, minum khamr dalam rangka untuk menggelondorkan seretnya biar lancar, itu diperbolehkan karena tidak ada minuman yang lain. Dalam rangka menyelamatkan nyawa saja barang yang haram itu akhirnya diperbolehkan karena darurat, apalagi dalam rangka menyelamatkan akidah. Menyelamatkan akidah lebih penting, lebih perlu diprioritaskan daripada menjaga nyawa. Tuh, ini diantara nih. Nah ini kan berarti ada orang yang meninggalkan amal, bahkan melakukan dosa dalam rangka khawatir masyhur. Ini bagaimana? Apa tidak muskil dengan tadi itu suruh melakukan ibadah walaupun toh akan terjadi riya dan gimana? Di antaranya lagi riwayatkan anak Ibrahim An-Nakhai waktu itu baca Quran, lalu ada manusia datang dan Qurannya ditutup, berhenti membaca, dan beliau dawuh, orang ini tidak tahu kalau saya setiap saat selalu baca Quran. Dua, itu pertama. Kalau yang tadi itu kan tambahan saya nggak ditulis di sini, makanya nggak hitung pertama. Kedua, yaitu Ibrahim At-Taimi mengatakan, idza a'jabaka sukut fatakallam wa idza a'jabakal kalam faskut. Kalau kamu mengagumi tentang kata-katamu, omonganmu, keindahan kata-katamu, diamlah. Kalau kamu mengagumi kediamanmu, bukan kediaman itu rumah, mengagumi diammu, kediaman malah rumah, diammu, maka berbicaralah. Loh, seperti ini berarti meninggalkan berbicara takut karena menghindar dari kekaguman. Nah ini bagaimana? Dan Syekh Hasan Basri juga mengatakan, ingkana akadum layamuru bil adza ma yamna'uhu min daf'ihi illa karohatas syuhrati. Di antaranya para ulama-ulama salaf tidak pernah berhenti untuk membersihkan hal-hal yang mengakibatkan sakit, hal yang mengakibatkan reget di jalan, kecuali ketika dia takut kondang, takut syuhroh. Dan juga di antara ulama salaf waktu itu menangis, lalu ketika nangis karena khawatir masyhur, khawatir kondang, akhirnya ganti dirubah menjadi tertawa berbahak-bahak, ataupun tertawa berbahak-bahak, ngakak. Keempat, diriwayatkan juga beberapa asar yang katsirah. Ini bagaimana dalam lahirnya, zahirnya dawuh ini meninggalkan amal khawatir afat, khawatir terjadi bahaya. Apa tidak bertentangan dengan yang didawuhkan tadi, ketika masih ada dorongan untuk Allah Ta'ala, lalu datanglah riya di tengah-tengah, tetap kita diperintahkan untuk menyempurnakan amal dan merangi dari riya. Jawabnya Imam Ghazali sendiri, yang bertanya juga Imam Ghazali sendiri. Hadza yu'aridu ma warada min izhari ta'ah mimma la yuksa wa izharil Hasan Basri hadzal kalam fi ma'radil wa'di aqrabi
ila khaufi syurati minal buka wa imatatil adza anit tariq yakilu sumala lam yatrukhu. Apa yang saya katakan, apa yang disebutkan Imam Hasan Basri di atas atau cerita-cerita di atas itu bertolak belakang, berlawanan dengan cerita-cerita dari ulama salaf yang gemar untuk menampakkan taat dari orang-orang yang tidak bisa dihitung, memang menampakkan taat. Sedangkan Syekh Hasan Basri menyebutkan kalam di atas, yaitu menceritakan ingkana ahadum layamurru bil adza, bahwa ulama salaf niki ketika lewat di jalan tidak pernah mencegah untuk berbuat baik, membersihkan jalan kecuali khawatir syuhroh. Dan ada orang yang menangis mendadak, dia tertawa karena khawatir syuhroh. Apa yang didawuhkan Syekh Hasan Basri ini, yakni hanya karena memberi mau'idhah yang bisa mendekatkan hati, bisa mengarahkan hati kita untuk khawatir syuhroh, untuk memprioritaskan khawatir kondang daripada ibadah nangis atau ibadah membersihkan jalan. Tapi hal ini qalil, hanya sangat langka sekali, dan kemudian tidak pernah terjadi di antara mereka yang selalu meninggalkan ibadah itu. Hanya sedikit, kemudian terus selalu melakukan lagi dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di jalan yang bisa menyakitkan kepada orang. Atau bisa dikatakan wabil jumlah, meninggalkan nangis itu hanya meninggalkan hal yang mubah. Meninggalkan membersihkan ratan itu juga meninggalkan hal yang mubah. Meninggalkan kalam juga meninggalkan hal yang mubah. Artinya meninggalkan membersihkan bukan mubah itu, meninggalkan perkara sunat itu merupakan jaiz, boleh. Meninggalkan nangis kan hanya meninggalkan kesunatan. Meninggalkan untuk membersihkan ratan kan juga hanya meninggalkan kesunatan. Terus apalagi meninggalkan kalam itu masalah meninggalkan perkara yang mubah, itu kan boleh. Lah berarti kalam yang didawuhkan Syekh Hasan Basri ini adalah hal yang paling afdol. Hal yang saya sebutkan ini, apa yang saya sebutkan ini adalah hal yang paling afdol. Sing afdol ketika kita sudah niat untuk lillahi ta'ala, terus ada dorongan untuk riya, tetap yang paling afdol kita teruskan amalnya dengan merangi riya. Itu sing paling afdol. Jadi apa yang saya katakan ini masalah urusan yang afdol, jadi yang terbaik. Sedangkan al-afdol innama yakdiru alaihil aqwiya. Sedangkan milih yang afdol ini yang orang yang mampu untuk menanggulangi, orang yang mampu menolak. Kalau tidak mampu menolak berarti kita kadang-kadang harus mengambil yang tidak afdol sebab tidak mampu untuk mengambil yang afdol. Tapi yang perlu kita tiru orang-orang yang kuat, orang-orang yang mengambil yang afdol yang perlu kita tiru. Makanya innama yakdulu alail aqwiya dunal du'afa fal afdal ayutammimal amal wa yastaida fil ikhlas wala yatrukahu. Sing afdol ini lho. Arti bukan berarti larangan tadi. Ketika kita akan melakukan ibadah sunat terus tujuannya untuk Allah Ta'ala, lalu ada
hal-hal yang negatif seperti khawatir terjadi riya atau memang ada dorongan riya, sing bagus, sing afdol adalah kita teruskan amalnya tapi berusaha ikhlas, tidak meninggalkan amal, berusaha memerangi keriaan. Tapi bagi orang-orang yang amaliyahnya dijaga, orang yang menjaga keikhlasan betul, ini kadang meninggalkan hal yang afdol, memilih yang sebawahnya dalam rangka untuk mendapatkan yang lebih besar. Jadi kadang-kadang orang-orang arbabul a'mal ini qad yu'alijuna dalam rangka mengobati nafsunya, dalam rangka mengobati jiwanya, dia mengambil yang tidak afdol. Tapi bagus mengambil yang tidak afdol untuk mengobati pada nafsunya. Ya seperti tadi beliau sampai tidak hanya tidak afdol, sampai berani melakukan sesuatu yang dohirnya maksiat dalam rangka untuk mengobati atau dandani nafsu, yaitu sampai mencuri pakaian di tempat pemandian air hangat. Dan demikian pula mereka-mereka yang meninggalkan nangis karena dalam rangka mengobati nafsunya. Sebab kalau nanti terus nangis, ini akan kondang, banyak tamunya, tidak mampu untuk nyunggi pujian. Karena banyak orang-orang yang belum mampu nyunggi. Ngerti nyunggi ya? Nyuwun Pak nyuwun ya piye mrian. Ya nyonggo makan ini tidak mampu untuk mikul pujian yang begitu banyak, hancurlah dirinya. Banyak sekali nih. Jadi makanya kalau orang-orang yang timbri seperti kita ini yang memang yang baik, tidak banyak yang memuji. Kalau sudah banyak yang memuji makanya GR jadinya. Wah ini sudah dirusak semuanya. Akhirnya punya perasaan kalau dirinya orang yang hebat, lainnya salah semuanya. Ini bahaya semacam ini. Banyak nih. Tapi saya nggak usah berbicara siapa-siapanya. Kalau panjenengan bisa membaca dalam publik, banyak orang-orang yang tidak mampu membawa pujian, yang akhirnya yang mestinya itu dia jejek, akhirnya malah jadi so mencrek tak karu-karuan. Ini bahaya. Makanya para arbabul a'mal banyak kadang menempuh mengambil yang tidak afdol dalam rangka untuk mengobati jiwanya. Yes. Tapi wal iktidak yang bagi ayakun nabil aqwiya. Sedangkan kita manutnya yang mengikuti orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah. Jadi mereka itu ya memang rumangsa lemah, sehingga waduh kalau sampai nanti saya membersihkan di jalan karena ini baru ada demo, maka saya harus membawa wadah, membawa goni, membawa tempat sampah, saya riziki semuanya. Nah, ini kalau ini seraja demo ini di mana saya riziki, saya membersihkan kotoran karena ini diperintahkan man salaka thariqan yaltamisu bilman syahalallahu thariqan ilal jannah. Ini ibadah. Nah, ini kalau saya melakukan semacam ini, orang akan sama memberi aplausan, sama memuji kepada saya, sama simpati pada saya. Kalau sudah simpati ini bisa-bisa kepala ini bisa besar, kalau terlalu besar menjadi pecah. Wis lebih baik saya tidak usah ikut membersihkan Munas, biar dibersihkan orang-orang saja. Nah, ini
Termasuk dalam rangka yu'aliju anfusahum. Ini kan angel ibadah kaya ngeten iki lho akhirnya. Iya, kalau nanti saya ikut membersihkan kan akhirnya ya waduh, kaisan hebat. Kiai saya ikut membersihkan yang semacam itu lah kan. Karena akhirnya bisa jadi kepalanya besar ini menjadi bahaya. Kenapa? Tawajjun nas ilal murid summun qatilun hatta yakmula imanuhu. Jadi kalau kita itu dihadapi ya. Tawajjun nas didatangi santri banyak, tawajjun nas santri ini wakeh, banyak yang memuji, banyak yang mengagumi, banyak yang istifadah. Ini akan menjadi rusaknya keimanan kita manakala imannya belum sempurna. Belum mapan sian, durung mateng lho semara-mara disetengi wong nguling son ngene. Masyaallah. Lah sedangkan Ibrahim An-Nakhai apa itu tidak sempurna imannya. Loh, kalau Ibrahim An-Nakhai nutup mushaf ini bukan karena beliau tidak sempurna imannya, fayumkinu ayyakuna li ilmihi bi annahu sayahtaju ila tarkil qiraah inda dukhulihi, karena dia tahu kalau ada tamu masuk dia butuh berbicara, butuh jagongan sehingga ia tutup, bukan karena menghindar untuk takut masyhur, karena dia sudah masyhur gitu loh ya. Dia sudah kuat imannya, tapi hanya karena khawatir, bukan karena khawatir, karena dia tahu akan berbicara, maksud akan berbicara selalu baca Quran, kan no pantes itu gak pantes, dan nanti setelahnya mereka keluar akan selalu istighol baca lagi. Namun faro'ah Allah yarahu fil qiraah, terus dia tahu bahwa tamunya itu tidak melihat kalau dia itu sedang membaca, dan dia menekatkan dia itu mengetahui bahwa orang tamunya tidak tahu kalau dia alim baca. Ini abada riya. Ini jauh daripada riya untuk siapa itu namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Wa azimun ala tarkilil istighol bi hatta yauda ilai ba'da dzalik, dan dia akan masih membaca lagi setelahnya nanti orangnya pulang atau sudah pulang ke mawon. Lah sedangkan ada seorang yang meninggalkan membersihkan ratan, Daful azab alika mimma yukhafu ala nafsi afatasura wa iqbalan nas alaihim wa suglim yaun an ibadatin ya akbar. Jadi memang dia takut masyhur, takut orang-orang menghadap kepadanya, takut banyak santri yang datang kepadanya yang bisa menyibukkan dia untuk ibadah yang lebih besar. Berarti dia itu meninggalkan hal yang kecil dalam rangka untuk mendapatkan yang besar. Itu enggak masalah. Apa ibadah besar giniku an ya akbar min rafi khasabatin anit tariq, bisa mendapatkan ibadah yang lebih besar daripada hanya sekedar menghilangkan kayu dari jalan. Berarti fayakunu tarku dzalika lil muhafadzah ala ibadatin ya akbaru minha la bi mujarradi dukhuli riya. Bagi bagi mereka ulama salaf meninggalkan membersihkan kayu-kayu yang ada di jalan dalam rangka untuk menjaga ibadah yang lebih besar, biar tidak disibukkan kedatangan orang. Kalau dia disibuk datangin orang terus jagongan, jaluk dongakno ben oleh rezeki, dongakno ben oleh ndang oleh bojo, biar bojone lulut,
dan lain sebagainya, ini akan bisa mengganggu ibadahnya dia yang lebih besar. Bukan hanya sekedar takut riya. Nah, sedangkan kaulnya Eko Tamimi yang Ibrahim At-Taimi yang mengatakan, kalau kalam kamu mengagumkan diamlah, kalau diammu mengagumkan bicaralah. Ini meninggalkan perkara mubah, karena kalam itu hanya mubah, mubahatul kalam seperti fasokhah bukan ibadah, seperti fasokhah dalam cerita, fasih di dalam cerita. Hal ini mengakibatkan ujub. Demikian pula ketika diam yang mubah mengakibatkan ujub, maka dia pindah kepada mubah lain yang bisa menyelamatkan ujub. Tapi kalau kalam-kalam yang hak, yang sunat diperintahkan untuk diucapkan, tidak ada penjelasan yang semacam itu. Mereka meninggalkan kalam yang disunatkan karena mengagumkan, tidak ada. Falam yanusu alaihi ala an-alafat mimma ta'zumu bil kalam. Tidak ada keterangan bahwa ketika kalam itu disunatkan maka bahayanya kalam adalah agung. Tidak ada. Nah, sedangkan bahayanya kalam agung itu masuk di dalam kismus sani nanti. Nah, sedangkan bahasan kami di waktu ini bukan kalam yang kedua, tapi dalam masalah ibadah khosoh, bukan ibadah yang hubungannya dengan manusia, sehingga tidak ada afat di dalam kalam. Lalu kalamnya Hasan Basri bahwa buka imatatul adza karena khofus syuhroh itu kadang hikayah, kadang Syekh Hasan Basri menceritakan tentang kondisinya orang-orang yang masih lemah di dalam imannya, yang tidak mengerti yang paling afdol atau tidak mampu mengambil yang afdol, dan atau tidak ngerti tentang dakoik atau hal-hal yang lembut-lembut yang semacam itu, bahwa kalau dia meninggalkan maka tidak akan selamat juga dari riya, tidak akan selamat juga untuk selain Allah. Wa inna ma zakaru takhwifan linnas min afati syuhroh. Sedangkan Syekh Hasan Basri menyebutkan itu hanya dalam rangka memberi warning kepada manusia untuk mencari popularitas. Nah, sekarang kan banyak orang yang bisa berkorban dalam segala-galanya hanya dalam rangka untuk mencari popularitas. Wallahualam bisawab. Sekarang macam ibadah yang kedua yaitu al-qismus